Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya rekan petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengupload video. Kali ini kita ke kebun alpukat yang kita tanam sekitar hampir 1 tahun yang lalu ya. Saat ini seperti ini kondisinya. Saat ini informasi saja ya. Di tempat kami di Gunung Kidul sudah hampir 2 bulan ya. Ini tidak turun hujan. Apakah ini sudah mulai masuk masa kemarau ataupun hanya jeda dari turunnya hujan, kita tidak tahu, karena tahun yang lalu pengalaman ya itu hampir tidak ada masa kemarau ya, musim kemarau ya, selalu ada kiriman hujan walaupun intensitasnya lebih jarang daripada saat musim kemarau. Nah, ini memicu kami untuk berinovasi ataupun memikirkan ya istilahnya nasib tanaman kami yang hampir 2 bulan tidak ada turun hujan. Maka terbersit istilahnya ide ya untuk memanfaatkan botol bekas lay mineral seperti ini ya, yang 15 literan, untuk jadikan sumber untuk memberikan irigasi ya untuk tanaman alpukat kita. Caranya sangat mudah sekali ya, hanya dengan menggunakan botol seperti ini dan kita beri kain flanel ya, agar bisa untuk meneteskan air dari dalam galon untuk jatuh ke areal perakaran dari tanaman alpukat kita. Karena perlu informasikan ya, daerah kami di Gunung Kidul air saat kemarau sangat berharga ya di sini. Jangankan untuk hal-hal istilahnya pengairan ataupun untuk penyiraman secara berlebihan untuk tanaman, untuk kebutuhan sehari-hari pun, untuk mandi, cuci, minum, juga untuk hewan ternak pun kadang kita kekurangan ya dalam istilahnya pencukupannya. Walaupun saat ini memang ada PAM yang sudah masuk daerah kami, tapi itu kita harus beli ya dengan harga yang cukup tinggi bagi kami. Jadi kami harus hemat sekali untuk memanfaatkan sumber daya air yang ada untuk dimaksimalkan ya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk tanaman yang kita budidayakan. Ini juga kita lakukan pada tanaman durian kita, juga kita lakukan seperti ini untuk menghemat air dan untuk menghemat tenaga ya, karena kalau kita kocor dari satu pohon ke pohon yang lain setiap hari atau setiap seminggu sekali, itu airnya melebar kemana-mana, tidak bisa terserap sepenuhnya oleh tanah di sekitar perakaran tanaman kita, sehingga banyak air yang terbuang dan juga KWH air kami semakin gendut ya, semakin besar, sehingga itu sangat memberatkan bagi kami ya, petani kecil, petani pemula. Dan ini alhamdulillah bisa teratasi dengan botol bekas ini. Walaupun ini bisa dibilang efektif, tapi masih perlu penyempurnaan, karena ketika debit air dalam kali ini sudah mencapai separuh, biasanya air tidak bisa menetes. Jadi kita harus mengisi kembali posisi penuh, itu baru air akan kembali menetes. Seperti itu ya. Jadi ini juga belum istilahnya otomatis bisa habis 1 galon, tetapi perlu ditambah setiap setengah galon, harus ditambah air lagi sampai penuh, baru air kembali menetes. Dengan cara kita pancing lagi ya, kail panennya kita basahi lalu kita celupkan lagi seperti cara kami yang telah kita terangkan di depan. Dengan cara ini biasanya setengah galon air ini bisa bertahan sampai 4-5 hari ya, dan posisi tanah atau perakarannya juga lembab karena tetesan ini lebih meresap ke tanah, tidak melebar kemana-mana, sehingga bagi kami ini sangat efektif sekali. Walaupun ada ya sekarang teknologi yang lebih maju dengan sistem tetes, dengan nepel, dengan alat yang lebih bagus, tetapi itu bagi kami pun kesulitan untuk mendapatkannya, terlebih karena harganya yang cukup mahal. Jadi ini kita pakai terlebih dahulu sebagai istilahnya langkah awal kami. Semoga kedepannya nanti bisa kita realisasikan dengan menggunakan sistem tetes yang lebih modern yang banyak dijual online ya. Itu mungkin sahabat rekan tadi semuanya sudah pada mengetahuinya. Harganya pun sebenarnya tidak mahal, tetapi di tempat kami yang jauh dari perkotaan, juga minimnya permodalan, itu menjadi salah satu kendala kami untuk mendatangkan alat yang lebih
canggih ya. Di sini kita hanya menggunakan air dari PDAM, kita tampung di bak seperti ini. Ini lalu kita diamkan ya sekitar 1 malam paling tidak, baru kita isikan ke tandon air berupa galon bekas. Di sana juga kita langsung berikan istilahnya campuran berupa POC ya, untuk menambah nutrisi untuk tanaman kita yang saat ini masuk fase vegetatif ya. Ini sama sekali belum kita pruning, ini masih utuh ya. Daunnya seperti ini pertumbuhannya. Ini alpukat peluang. Ini bibit kita beli dari Sleman ya. Bagus sekali pertumbuhannya. Semoga nantinya juga tiba saatnya untuk pembuahan juga bagus ya. Dan tidak ada halangan satu apapun sampai tiba masa panen nanti. Nanti kita akan upload juga cara pemangkasannya, perawatannya, atau pembentukan pohonnya ya. Karena kalau tidak kita bentuk nanti akan menghambat proses masa generatifnya, masa berbunganya. Jadi nanti akan kita coba untuk pangkas ketika umurnya sudah hampir memasuki usia yang kedua ya. Itu menurut kami sudah cukup, nanti kita akan pruning dan coba kita akan buahkan. Semua itu akan kita upload di video kami selanjutnya. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Kita doakan semoga rekan-rekan semua dalam berbudidaya juga dilancarkan, dimudahkan urusan sekitar rezekinya, dan tetap bersemangat ya dalam berbudidaya, karena pangan merupakan salah satu aset terpenting ya yang harus kita adakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu dulu yang kita sampaikan sahabat. Untuk banyak kata-kata kita mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.